Selamat siang. Perkenalkan, saya Iwayan Eko Saputra, mahasiswa Manajemen S1 PDJ Universitas Cyber Asia. Salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas UTS Business Intelligence. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mohon permakluman kepada dosen saya, yaitu Bapak Ucuk, bahwasanya saya baru saja selesai operasi amandel. Jadi mungkin presentasi yang saya sampaikan kurang jelas karena saya masih kesulitan dalam berbicara. Baik, saya akan mulai untuk melakukan presentasi UTS Business Intelligence. Jadi bisnis yang saya pilih untuk tugas ini adalah Kapisat Modern, sistem informasi yang mengarah pada Kapisat Modern, di mana diagram yang saya buat sesuai dengan slide, yaitu terdapat 3 inti utama, yaitu inventory, kitchen display system, dan data PCRM, di mana ketika tersebut terintegrasi dengan sistem pusat pos dan mesin kasir. Yang kedua, yaitu penjelasan detail bisnis yang berjalan. Itu yang pertama, proses transaksi dengan customer. Proses transaksi dijalankan melalui mekanisme sinkronisi multi-channel. Jadi pelanggan dapat memesan langsung via kasir maupun memesan terlebih dahulu melalui aplikasi mobile. Sistem payment gateway mengotorisasi pembayaran non-tunai, e-wallet, kris, debit atau kredit dalam hitungan detik. Setelah transaksi tervalidasi sukses, sistem otomatis menentukan struktur digital, memperbarui saldo prioritas pelanggan, dan mengantarkan jalan ke data pusat. Yang kedua, yaitu proses produksi. Proses produksi menggunakan assemble to order. Setelah transaksi sukses, detail order dikirim langsung tanpa jeda ke kitchen display system (KDS) dalam bentuk layar monitor di area barista. Sistem menampilkan instruksi modifikasi secara spesifik, misalnya tingkat kemanisan, sugar atau es batu atau ini sesuai alternatif. Kemudian sistem akan memotong saldo stok bahan baku pada saat formula bahan baku produksi yang terdefinisi di sistem. Untuk proses distribusi, proses distribusi terbagi menjadi 2 lini utama, yaitu distribusi hilir ke konsumen dan distribusi hulu ke outlet. Di sisi hilir, distribusi diperoleh lewat sistem integrasi API pihak ketiga dengan kurir online atau langsung diambil ke counter. Jadi di era yang sekarang terdapat kurir online dan juga terdapat beragam misalnya ojek online, Grab, Gojek maupun Shopee pun bisa dimanfaatkan dalam case distribusi, atau customer juga bisa langsung diambil datang ke counter untuk mengambilnya langsung. Dan di hulu, sistem inventory memantau stok kritis berdasarkan batasan safety stock. Benar stok barang di batas minimum. Enterprise Resource Planning, cabang otomatis menerbitkan proses requisition kepada Central Warehouse untuk menjadwalkan pengiriman logistik berkala. Dan proses layanan konsumen. Proses menahan konsumen berpusat pada aplikasi internal CRM. Setelah order dinyatakan selesai oleh barista, aplikasi seluler memicu formulir umpan balik instan seperti rating dan review. Kemudian ulasan pelanggan secara real time ditransmisikan ke sistem layanan konsumen pusat.
Jika sistem mendeteksi ulasan negatif, visual rating bintang 1 atau 2, atau berada komplain, recap penanganan insiden akan dibuat secara otomatis, dan sistem dapat mendistribusikan voucher kompensasi diskon langsung ke akun aplikasi pelanggan guna mendeteksi churn rate. Rancangan penerapan visualisasi informasi untuk dashboard report, yaitu yang pertama itu proses transaksi untuk rangkaian fitur visualisasinya, yaitu grafik garis real time trend pendapatan baik itu harian, mingguan maupun bulanan. Kemudian visualisasi average order value, grafik lingkaran preferensi, kemudian metode pembayaran, konsep cash atau cashless lainnya, dan pemetaan jam-jam puncak transaksi, peak hours analysis. Berikutnya yaitu proses produksi, metode kecepatan pelayanan, lalu average preparation time per cup, grafik button untuk produk laris, top selling item, serta visualisasi totalitas kinerja barista atau prestasi kopi. Untuk proses distribusi, yaitu indikator warna early warning system, hijau, kuning, merah, untuk status persediaan bahan baku kritis. Grafik inventory turnover ratio dan peta pelacakan sebaran titik tujuan logistik. Layanan konsumen, skor kepuasan pelanggan real time via customer satisfaction score, kemudian grafik tren komplain serta visualisasi analisis sentimen berbasis teknologi masukan konsumen aplikasi. Yang keempat yaitu rancangan keunggulan penerapan metode visualisasi yang diusulkan. Jadi hal ini mengacu pada konsep visualisasi informasi dari Stephen Field, di mana warna-warna itu tidak hanya sebagai hiasan tapi juga berperan dan memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu kecepatan kognitif. Pemilihan warna yang fungsional neon memicu retensi visual cepat bagi manajer. Dalam 5 detik pertama melihat dashboard, manajer langsung mengetahui lini operasional mana yang bermasalah. Misal, jika preparation time berwarna merah, berarti melebihi 5 menit. Kemudian, akurasi keputusan. Dashboard mendukung kemampuan interdimensional manajemen tingkat menengah dapat mengklik bagian penjualan makro untuk masuk ke detail data mikro per cabang, per jam, atau bahkan per jenis minuman untuk menemukan akar permasalahan. Untuk yang ketiga, operational optimization and cost efficiency, dan visualisasi prediktif atas kebutuhan stok. Perusahaan mampu memitigasi kerugian akibat bahan baku kadaluarsa sekaligus mengeliminasi risiko kehilangan potensi penjualan akibat kehabisan stok. Itu yang berikutnya, yang keempat, salah yang terakhir, itu data driven promotional planning. Visualisasi chart analysis peak dan low hours membantu divisi pemasaran merancang program promosi target atau flash sale pada jam-jam sepi pengunjung untuk mengatakan kurva produktivitas. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.